Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 8 Juli 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 6 ayat 65 dikatakan demikian. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, datang kepada Yesus karena karunia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di era saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pegangan dan andalan manusia. Segala sesuatu selalu berhubungan dengan iptek dan akhirnya mempengaruhi cara pandang manusia. Apapun yang dibicarakan dan diserap selalu berhubungan dengan rasio masuk akal dan didukung oleh data yang terukur dan fakta. Sama halnya dengan murid Tuhan Yesus, walaupun zaman saat itu tidak secanggih dan belum memiliki iptek seperti saat ini. Mereka dipengaruhi oleh cara pandang lahiriah manusia, berpikir tidak bisa mampu mengerti perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah roti hidup, makan roti selamanya. Demikian juga dalam nas ini, murid-murid Yesus tidak bisa menerima dari rasio mereka perkataan Yesus bahwa Dia adalah roti hidup. Dan yang makan roti hidup itu akan hidup selamanya. Mereka saling bertanya, bagaimanakah Yesus memberikan tubuhnya untuk dimakan? Tidak masuk akal secara rasio, padahal Yesus dengan tegas mengatakan bahwa yang tidak makan tubuhnya tidak mendapat hidup kekal dan meminum darahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal mengikut Yesus berarti harus menyangkal diri dan tidak mengandalkan rasio. Hidup manusia yang jatuh ke dalam dosa pada akhirnya membuat jurang pemisah antara Allah dan manusia. Namun karena kasih karunia Allah, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dan memulihkan manusia dengan Allah. Perbuatan yang tidak masuk akal. Seseorang harus mati disalibkan untuk menebus pemberontak, yakni manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah berbuat demikian, melebihi bahkan di luar kewajaran manusiawi agar dunia melihat kemahakuasaan Allah yang tidak dibatasi oleh ruang pikir manusia itu sendiri. Ini berarti datang kepada Allah harus menerima pengampunan melalui anaknya, tubuh dan darahnya, yakni perjamuan kudus, roti dan anggur. Oleh karena itu, orang yang menerima karunia Allah adalah yang menerima pengampunan, hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup dalam kasih-Nya. Jangan berpaling dan meninggalkan karunia itu. Tetaplah tinggal di dalam agar kita memperoleh hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, lewat firman-Mu hari ini kami diajar bahwa pada dasarnya tidak seorang pun manusia berdosa mampu menerima pengajaran Yesus Kristus dengan kekuatan diri sendiri. Kebenaran menelanjangi dosa. Oleh karena itu, manusia membenci dan menolak kebenaran hanya berdasarkan kedaulatan Allah dan anugerahnya. Seseorang bisa terbuka menerima kebenaran, sehingga kebenaran itu menyucikan dan menyelamatkan umat manusia
Sadarkan kami bahwa hanya dengan menerima Tuhan Yesus dan karyanya di kayu salib, seseorang bisa masuk dalam persekutuan hidup dengan Allah Bapa. Di luar Kristus, manusia berdosa tetap tinggal dalam dosa-dosanya sehingga akhirnya ia binasa. Oleh anugerah Allah, kita bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, untuk meresponi anugerah keselamatan itu, bimbing kami selalu untuk setia hidup di dalam Yesus, setia menghidupi ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan giat mengabarkan Injil kepada sesama dan semua orang, agar mereka datang kepada kebenaran dan diselamatkan. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini lawat, dan berkati mereka dengan rezeki dan kesehatan dan sukacita. Lepaskan kami dari segala persoalan dan penderitaan, sakit penyakit yang dapat menghalangi kami untuk bersyukur dan bersuka cita. Mudahkan kami untuk melakukan segala pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.